Alhamdulillahilladzi adhaba 'anil hazan inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala wa atiqu. Usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Para saudara jemaah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu beribadah kepada Allah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in tabi'ahum, para alim ulama sholihin, para mubalik dan mubaligot yang telah menyampaikan agama Islam ini sehingga Islam ini sampai pada kita, dan semua umat yang cinta kepada Rasulullah SAW, semoga kelak berkenan memberikan syafaat di telaga kasar pada kita semua. Para saudara jamaah sekalian, di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah terus menerus sampai ajal pati kita masing-masing. Wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu sekalian sampai datangnya ajal kita. Dari ayat tersebut semakin jelas bahwa hakikat tugas manusia di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepada Allah semata. Jika tugas manusia hanya satu, yakni beribadah kepada Allah, bukan berarti aktivitas sehari-hari manusia tidak masuk ibadah. Di misi ibadah tentu tak sempit yang dimaksud, tetapi sangat luas. Hal ini para ulama mendefinisikan al-ibadatu taqarrub ila Allah. Awi tamarokan tasilu wa nawakum fajatanibu. Yang dimaksud dengan ibadah kepada Allah adalah segala sesuatu, segala hal yang mampu mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan segala apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh perbuatan manusia dari bangun tidur sehingga tidur kembali, jika diniatkan karena Allah dan tata cara serta adab-adabnya yang telah ditentukan sesuai dengan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, tentu hal ini termasuk rangkaian ibadah kepada Allah. Sebagaimana sabdanya, laghatun warahatun fi sabilillah khairu minad dunya wa ma fiha. Sepagi-pagian dan sore-sorean dalam fisabilillah, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Manusia wajib beribadah kepada Allah karena ini merupakan satu konsekuensi janjinya kepada Allah saat berada di dalam rahim ibu. Sumpah setia tersebut tertuang dalam surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhaduhum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sayyidina an taqulu yaumal qiyamah in kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, benar, engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksi. Kami lakukan demikian ini agar kelak
di hari kiamat kalian tidak beralasan. Sesungguhnya kami anak Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap keesaan Allah. Apabila kita konsisten dalam bahasa agamanya itu adalah istiqomah, maka Allah menganugerahkan rahmat kepadanya. Inilah sebagai syarat untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia, siapapun orangnya, membutuhkan rahmat Allah. Kata rahmat adalah masdar dari kata kerja yang dibenarkan dari kata rahimah yarhamu, yang berarti kasih sayang. Rahmat Allah sangat bermacam-macam. Bisa bermakna hujan, bisa bermakna Al-Quran, atau hal-hal lain yang menunjukkan kasih sayang Allah kepada manusia. Namun rahmat Allah yang paling kita perlukan adalah rahmat Allah yang menyebabkan seseorang tersebut bisa masuk ke dalam surga. Hal ini disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat hadis Bukhari. Qala Rasulullah SAW, la yunajjiya ahadam minkum amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah? Qala wala ana illa anta ma'adiyani Allah birahmati. Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak akan dapat diselamatkan dari amalnya. Maka para sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau ya Rasulullah? Beliau menjawab, tidak juga dengan saya, kecuali Allah telah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Olehnya itu mari kita sebagai hamba Allah, sebagai orang iman yang telah dipilih oleh Allah sebagai calon dari ahli surga, maka berusaha untuk beribadah kepada Allah dengan menyempat-nyempatkan diri kepada Allah. Kalau kita mampu menyempat-nyempatkan diri kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan di dunianya, kebutuhan hidupnya di dunianya. Ini merupakan suatu janji dari Allah, dan Allah tidak akan ingkar pada janjinya. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi an Abi Hurairah anin Nabi SAW qala inna Allah ta'ala qala ya ibnu Adam tafarraq li ibadati Allah sadra jinan wa asudda faqraka fa lam taf'al malaku sadra subran wa lam asudda faqraka. Dari Abi Hurairah, dari Nabi SAW bersabda, Allah berfirman, wahai anak turun Adam, menyempat-nyempatkanlah dirimu untuk beribadah kepada Allah, maka akan aku penuhi hatimu dengan rasa cukup dan ditutupi kefakirannya. Namun apabila tidak, maka Allah akan menjadikan sibuk hatimu dan tidak ditutupi kefakirannya. Maka dari itu mari kita sebagai orang iman kita tingkatkan aktivitas rasa syukur kita kepada Allah. Karena dari sinilah kita mendapat penajaman batin dalam bersyukur kepada Allah. Karena nikmat Allah ini tidak terhingga. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila kamu sekalian menghitung-hitung terhadap nikmat Allah, niscaya tidak akan bisa menghitungnya. Olehnya itu nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat Islam, nikmat iman ini wajib kita syukuri, dan Islam ini kita kerjakan sampai ajal pati kita masing-masing, sehingga mati sewaktu-waktu Allah akan memasukkan ke dalam surganya sesuai dengan janjinya di dalam surat An-Nisa ayat 13, wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul adzim. Barang siapa yang taat Allah dan taat Rasulnya, maka Allah akan memasukkan dalam surga. Keadaan dalam surga mengalir beberapa sungai. Demikian itulah merupakan suatu keuntungan yang sangat besar. Kita menetapi agama Islam ini akan mendapatkan suatu keuntungan yang sangat besar. Maka mari kita tetapi Islam ini sampai ajal pati kita masing-masing. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Semuanya dari Allah kita kembalikan kepada Allah. Barakallahu fiikum wa nafa'ani bima fi minal ayati wa hakim. Innahu ta'ala jawadun karim. Malikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.